Baik, selamat pagi untuk kita semua, peserta didik kami, dan Ibu Guru Pamong. Selamat pagi untuk kita semua. Kenapa? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Valentinus, unmute dulu. Valentinus. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita akan coba berdoa, dan siapa yang bisa bawa kita ke dalam atau pimpin kita dalam doa. Lisa Mindoro bisa? Baik, Pak. Baik, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau lipatkan dalam hidup kami, di mana Engkau telah menolong melindungi kami dari rumah perjalanan sampai di tempat ini. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, Amin. Ya sudah ya. Jaringan ini. Baik. Mari kita mulai pembelajaran kita. Jadi saya share screen dulu ya. Kita review dulu. Pembelajaran kita sebelumnya adalah mengenai pelaku kegiatan. Apakah kamu masih ingat materi kita minggu lalu? Coba dari anak-anak kami siapa yang ini? Permintaan dan sistem pasar. Kedengaran suara Bapak kan? Dengar Pak, dengar Pak. kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Maksud Bapak, materi yang minggu yang lalu mengenai pelaku kegiatan ekonomi, siapa yang masih ingat? Apa saja yang masih kamu ingat di sana? Siapa yang bisa? Tentang sistem Iderman? Margaret? Oh iya Bu. Baik, mungkin kamu tidak ingat ya. Jadi saya coba ini saja kamu, sebenarnya itu harus kamu ingat materi itu. Masa kita mulai pembelajaran hari ini tetapi materi yang lalu tidak kamu ingat ya. Jadi kita coba mulai pembelajaran hari ini. Kita mulai dengan permintaan. Yang menjadi kompetensi dasar dari materi kita ini mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kemudian menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Nah, nanti untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada saat
kamu belajar, maka nanti silakan fokus dan simak dengan baik tayangan video pembelajaran, permintaan ya yang Bapak download dari YouTube, dan juga ada beberapa slide presentasi. Selanjutnya kamu nanti Bapak arahkan supaya ke kelompok masing-masing dan mengerjakan tugas-tugasmu ya, di atas LKPD yang sudah disediakan. Selanjutnya, saya harap jagalah supaya kondusif ruangan ini. Jadi kalau giliran berbicara ya diaktifkan speakernya, tapi kalau giliran kita mau mendengarkan tolong di mute. Ya. Paham kan? Anak-anak kami. Halo. Pak. Halo, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Silakan lihat gambar yang Bapak tampilkan. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Apa yang kamu lihat di gambar itu? Gambar pinang, biji pinang, Pak. Gambar biji pinang. Nah, terus bagaimana dengan biji pinangnya? Harga membaik permintaan minyak tinggi. Nggak kedengaran, halo? Kurang jelas, Pak. Lydia, bagaimana dengan biji pinangnya ini? Bagaimana tanggapanmu tentang artikel ini? Silakan. Lydia, kedengaran? Harga membaik permintaan pinang tinggi. Harga membaik, permintaan pinang tinggi. Nah, dengan anak kami Tatini bagaimana juga? Tatini baru, Bu. Tatini baru, Bu. Ya, Pak. Ya. Coba berikan dulu pendapatmu. Apa yang kamu pahami dari artikel ini? Kamu bisa lihat kan ini? Tatini. Iya, yang saya pahami. Boleh. Iya, yang saya pahami tentang harga membaik permintaan pinang. Ya, intinya adalah biji pinangnya, permintaan biji pinangnya tinggi, ya, karena harga juga membaik. Nah, kita lanjut. Setelah membaca potongan artikel di atas, ya, tentu kamu dapat mengetahui adanya kenaikan harga permintaan biji pinang. Selanjutnya, kegiatanmu di diskusi kelompok nanti pada hari ini adalah 1. Kamu identifikasi harga dan permintaan biji pinang di lingkungan tempat tinggalmu. Yang kedua, kamu buktikan dengan menganalisis harga dan permintaan biji pinang, bagaimana relevansinya dengan hukum permintaan. Kemudian
Yang ketiga, membuat kurva permintaan. Nah, ini kurva permintaan biji pinang. Supaya kontekstual saja dia, sesuai dengan permasalahan tadi. Dan keempat, menghitung fungsi permintaan biji pinang. Nah, supaya lebih efektif, saya bagi ke kelompoknya, tapi kita gunakan kelompok yang sebelumnya saja. Ya, kelompok yang sebelumnya sudah saya bagikan, saya kelompokkan. Ya, kita gunakan saja kelompok yang sudah ada. Kita kan ada keempat kelompok. Ya. Siapa kelompok satu? Kelompok satu siapa? Kan Bapak sudah apa bentuk kelompokmu? Halo. Siapa kelompok satu? Ini kami, Pak. Itu yang saya bagikan kemarin. Kelompok satu siapa? Saya kelompok Alberto Tertiblasan Agnes Nisa. Pelan-pelan suaranya. Izin Pak, atas nama Agnes Nisa udah keluar karena gangguan jaringan. Iya, bisa masuk lagi nanti itu. Iya. Siapa tadi kelompok satu? Alberto Franky Alawa, Agnes Nisa Laia, Tunggu, Hercules Alawa. tunggu. Saya cek dulu di sini. Alberto Franky Alawa. Ya, Alberto Franky. Agnes Nisa Laia. Nisa, ya. Herti Blessing. Ya. Herti Blessing Alawa. Ya. Sariwaris Bulolo. Sariwaris Bulolo. Ya. Itu aja kan? Kelompok 2. Iya, Pak. Siapa yang kelompok 2 ini? Ini Pak, Lisa Mindoro. Lisami. Lydia Margaret Anduru. Gula. Lydia Tatini Margaret. Warubu. Dan yang terakhir, Fidika Halawa. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3. Kenapa tidak ada jawaban? Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, Bapak sebut saja ya, si Aris Junaidi Warubu. Itu kelompok 3. Biderman. Stefanus. Beatus Harmonis Warubu. Itu kelompok 3. Izin Pak, kelompok 3 banyak yang keluar Pak. Nah, siapa kelompok 4? Izin Pak, kelompok 3 banyak yang hanya membentuk mengelompok mengorganisir ke kelompok saja, lama sekali kalian ini. semuanya udah keluar Pak karena jaringan. Udah pada keluar Pak, soalnya nggak masuk jaringan. Hah? Tuh. Jaringan.
bagus balik jaringan Pak, kurang bagus. Ya, ya, gimana juga mengarahkan kalian ke kelompok ini kalau sudah hanya 4 orang lagi nih. Satu, dua, tiga, empat, lah masih 5 orang. Tunggu dulu. Masih 5 orang kalian ini. Izin Pak, yang lain jaringannya bermasalah. Ya, sambil menunggu teman-teman kita untuk masuk kembali bergabung, ya silakan dulu simak video pembelajaran berikut ini. Sebentar ya.
Atau melamun ini ada. Nah, baik, untuk anak-anak kami, setelah kalian menyimak video tadi, ya, sekarang silakan kamu bergabung ke kelompokmu dan diskusikan mengenai topik yang sudah kita rumuskan tadi dari awal permasalahannya. Ya. Tadi ada 4. Nah, yang menjadi tugas kelompok 1 mengidentifikasi harga dan permintaan biji pinang di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik. Yang tugas kelompok 2 membuktikan analisis harga dan permintaan. Selanjutnya, bagaimana relevansinya dengan hukum permintaan. Kelompok 3 membuat kurva permintaan biji pinang. Dan kelompok 4 menghitung fungsi permintaan. Nah, sekarang kamu silakan diskusi di kelompok. Siapa kelompok 1? Siapa tadi kelompok 1? Ya, itu saja dulu yang hidupkan kameranya dan monitornya. Ya, kelompok 1, matikan dulu kameramu. Saya mau lihat kelompok 2, aktivitas kelompok 2. Ya, Pak. Kelompok 2, silakan hidupkan kameramu. Valentinus. Ini, Pak. Oh ya, Lisami. Lisami aja kelompok 2. Ini Pak. Ya, Pak. Wah, ada Lydia tadi. Oh ya. Ya, saya mau lihat kelompok 3. Matikan dulu kameramu kelompok 2. Hadir, Pak.
Kelompok 4. Ya, silakan matikan dulu kameramu. Saya mau lihat dulu aktivitas kelompok 4. Kenapa hanya si Beatus ini? Salah ya. Beatus Harmonis. Mana temanmu? Saya masih bagus, Pak. Di mana Dulu, teman? Pak. Si Vetaro. Iya, Pak. Valentius lagi, Pak. Ya. Halo. Halo, anak-anak kami. Kedengaran suara Bapak? Kedengaran suara Bapak kan? Dengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Dengaran. Jadi untuk lebih kamu pahami lagi, ada ini Bapak coba putarkan kamu satu video lagi, video pembelajaran. Silakan disimak videonya ya. Iya, Pak. Iya, Pak.
Iya, itu dia tadi materi bagaimana cara mencari atau menentukan fungsi permintaan. Nah, kamu ada waktu kurang lebih 5 menit lagi untuk melanjutkan diskusimu. Nanti setelah selesai diskusimu, baru kamu akan presentasikan hasil diskusimu. Ya. Ingat ya, di LKPD kamu kerjakan itu ya. Iya, Pak. Kelompok satu dulu, aktifkan kameranya. Yang lain matikan dulu kameranya. Kelompok 1. Nah, Agnes, ada kesulitan? Sarah Haris, ada kesulitan dengan tugasmu? Kurang jelas suaranya, Pak. Ini nih Bapak tanya, apa ada kesulitan dengan tugasmu di khususnya untuk tugas kelompok 1-mu? Tidak, Pak. Tidak ya? Ya kan? Ya karena kalian hanya mengidentifikasi bagaimana permintaan biji pinang di lingkungan sekitar. Rata-rata kan di sini lingkungan ini petani pinang, banyak pinangnya. Jadi saya pikir tidak susah ya memang. Itu. Bisa berapa kilogram itu? Berapa 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 harga 1 kilogram apa ini pinangnya ini sekarang? Ada sekitaran di apa ya 9 ribuan ya? Biji pinang. Maaf, Bisa Pak. diulang lagi, Pak. Bapak Suaranya tanya. kurang terdengar. Itu biji pinangnya sekarang ini udah berapa harganya sekilo? Sekilo 10.000, Pak. 10.000 ya. Baik, silakan matikan kameranya. Saya mau lihat kelompok 2 ini. Ya, Pak. Nah, kelompok 2 tugasmu tadi Bapak berikan untuk apa? Mengenai faktor-faktor faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kan? Itu tugasmu kan? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, barang lain yang terkait. Ya. Ketiga, tingkat pendapatan. Keempat, selera masyarakat. Iya. 5, prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Saya cuma pastikan karena nanti ini akan kamu presentasikan ke temanmu, ya. Baik, kelompok 3, silakan matikan dulu kamera. Saya lihat kelompok 3 aktivitasnya ini seperti apa ini. Ya, kelompok 3. Ada Stefanus Justina. Apa tugas kalian kelompok 3?
Justina. Ya, baik, karena waktu sudah selesai, sekarang kita persentasekan hasil diskusinya masing-masing. Sekarang Bapak persilakan kamu persentasekan hasil diskusi dari kelompokmu. Tapi karena ini mengingat waktu, satu saja dulu. Ini dari siapa tadi yang mengenai masalah apa namanya, identifikasi permintaan biji pinang, harga, permasalahan serta permasalahannya. Saya Pak. Ya, Nisa, silakan. Jadi masalah permintaan biji pinang di lingkungan tempat tinggal saya yaitu kualitas biji pinang masih rendah atau biji pinang masih belum tua atau matang. Kedua, tingkat kekeringan biji pinang masih tidak sesuai. Ketiga, sering banyak sampah di biji pinang. Keempat, transportasi pengangkutan biji pinang. Sekian dari kelompok 1, Pak. Ya, terima kasih kepada teman kita Nisa. Sekarang bagaimana mengenai hukum permintaannya? Bagaimana relevansinya dengan kasus biji pinang ini? Siapa yang bisa ini? Ini tugas dari kelompok mana tadi ini? Lisami, bisa Lisami? Atau Margaret? Ya Pak, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan bagaimana pendapat tentang referensi hukum permintaan dengan kasus permintaan biji pinang di Hili Salawa Ahe. Sebagai jawabannya, yang pertama, harga barang itu sendiri. 3, tingkat pendapatan. 4, selera masyarakat. 5, prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Hukum permintaan, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Hukum permintaan relevan dengan kasus permintaan biji pinang di Hili Salawa Ahe, di mana pada saat harga biji pinang Rp10.000, permintaan biji pinang 20 kg. Pada saat harga biji pinang turun menjadi Rp9.000, permintaan biji pinang bertambah menjadi 40 kg. Pada saat harga biji pinang turun menjadi Rp8.000, permintaan biji pinang bertambah menjadi 60 kg. Dan pada saat harga biji pinang turun menjadi Rp8.000, permintaan biji pinang bertambah menjadi 60 kg. Pada saat harga biji pinang turun menjadi Rp7.000, permintaan biji pinang bertambah menjadi 80 kg. Dan pada saat harga biji pinang turun menjadi Rp6.000, permintaan biji pinang bertambah menjadi 100 kg. Sekian Pak dari kelompok 2.
Ya, untuk anak-anak kami, saya pikir sudah cukup kita melakukan kegiatan pembelajaran. Setidaknya sudah mewakili apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kita tadi. Jadi Bapak berharap supaya kamu jangan puas dengan pembelajaran yang sudah kamu dapatkan. Bapak harap cari lagi referensi yang lebih banyak. Mungkin di perpus kita bisa kamu dapatkan, ya. Atau di Google bisa juga kamu search, kamu cari-cari, ya, mengenai hukum permintaan ini. Ya, tapi sebelum kita selesai atau mengakhiri pembelajaran kita ini, Bapak mau tanya, apa sih pembelajaran kita hari ini yang masih kamu ingat? Siapa yang bisa? Agnes, bisa Agnes? Ya, Pak. Silakan. Jangan-jangan nggak kedengaran juga ini ya. Lydia? Ada yang apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini yang masih kamu ingat? Inti materi kita. Yaitu tentang permintaan pada suatu barang. Bagaimana permintaan itu? Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang akan diminta. Begitu juga dengan sebaliknya. Semakin naik tingkat harga, maka semakin dikit juga jumlah barang yang diminta. Sekian, Pak. Ya, baik. Jadi intinya seperti itu ya. Di permintaan ini, ketika harga naik, maka permintaannya akan turun. Nah, pada saat juga harga turun, ketika harga naik, maka permintaannya akan menurun. Nah, ketika harga menurun, permintaannya akan naik. Jadi itu. Nah, jadi sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Halo, kedengaran suara Bapak? Kedengaran, Pak. Ya, siapa yang bisa? Bisa, Vetaro? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan di sini. Ya, Pak. Baik, mari kita satu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan Tuhan, di mana Engkau telah menolong dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri proses belajar mengajar kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri proses belajar mengajar kami. Semoga apa yang disampaikan Bapak Guru kami dapat kami tanamkan di hati kami masing-masing. Ya Tuhan, seluruh jiwa dan raga kami serahkan dalam tangan-Mu. Doa kami yang singkat ini kami landaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin.
Ya, baik anak-anak, sampai di situ pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya bisa kamu kasih refleksi ya, seperti apa pembelajaran kita hari ini? Sangat menyenangkan, Pak. Sangat menyenangkan, Pak. Kenapa menyenangkan? Menarik, Pak. Apanya yang menarik? Dan dapat juga diambil kesimpulannya. Apalagi? Siapa tahu juga kan ada yang berpikir ini membosankan, ya mungkin karena jaringan. Bagaimana? Sangat menyenangkan, Pak. Nah, bagaimana juga dengan materinya? Materinya bisa? Sangat Sangat Bisa menyenangkan, mengerti? Pak. Menarik dan dapat menarik. Soalnya saya juga dari sini berpikir khawatir juga ini materi ini tidak dimengerti ini karena masalah signal ini. Jadi susah-susah komunikasinya. Bisa tadi ditangkap itu pesan-pesan pembelajaran itu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Baiklah, kalau begitu sampai di situ pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu kembali di minggu depan dengan materi yang berbeda. Selamat pagi untuk anak-anak kami semua dan untuk kita semua tetap semangat. Ya,